Yusril Jaya di jam terakhir untuk Trijaya siang hari ini. Jam 2:08 di studio, saya Dista Nugraha masih bersama Anda. Dan kalau barusan kita dengarkan lagu dari Hindia Rumah ke Rumah, kalau sekarang saya mau ajakin pendengar Trijaya bukan dari rumah ke rumah, tapi mau ajakin ikut ngobrol dengan seorang perempuan cantik yang sudah menemani saya di studio siang hari ini. Kalau dia sih sebenarnya kalau secara sebagai penyanyi mungkin masih belum banyak yang kenal, tapi kalau secara urusan kecantikan kayak udah banyak yang kenal nih. Saya pengen langsung sapa aja. Andina, selamat siang. Halo kakak, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, gimana Surabaya? Alhamdulillah happy banget sih. Dari tadi udah kulineran keliling-keliling makan mulu di Surabaya. Nah ini nih pendengar Trijaya, Andina kalau kemarin-kemarin pada ngikutin ajang Miss Grand International tahun 2022, Ya. Andina ini wakil dari Indonesia ya? Iya, kebetulan aku wakil dari Indonesia. Dan kemarin itu Indonesia terpilih sebagai host country-nya di tahun 2022. Jadi kegiatan kemarin selama karantina Miss Grand International itu ada di Bali dan Jakarta. Dan kamu kayak jadi tuan rumahnya ya pas Iya, itu jadi ya? tuan rumah beneran. Kayak lebih ke mempresent Indonesia ke teman-teman aja sih Kak. Apalagi kemarin itu teman-teman dari MGI itu mereka tuh rasa ingin tahu itu kencang dan gede banget. Jadi aku sebagaimana tuan rumah yang menyambut teman-teman datang dan ngasih tahu di Indonesia tuh ada apa aja gitu-gitu. Seneng sih overall. Dan bawa predikat sebagai runner up 2 ya? Iya, aku kemarin dapat alhamdulillah second runner up Miss Grand International. Congratulations. Tapi itu tugasnya udah selesai di bulan Juni kemarin. Sebenarnya kalau untuk Miss Grand International itu di bulan Oktober nanti. Tapi untuk Miss Grand Indonesia kemarin itu sudah serah terima sama Miss Grand yang baru di bulan Juni. Udah ada pemilihannya juga, itu namanya Miss Mega Bintang Indonesia. Gitu. Tapi sebagai Miss Grand Internasionalnya masih ada Oktober. sampai di Oktober nanti. Nah begitu selesai sebagai predikat Miss Grand Indonesianya, langsung ternyata dia nggak mau pakai nganggur-nganggur dulu, nggak mau pakai leha-leha dulu, datang ke sini bukan sebagai Miss Grand tapi sebagai penyanyi loh. Ya, alhamdulillah. Iya kan? Karena memang dari sebelum ada di ajang itu, Andina ini memang sudah model iya, penyanyi iya di Palembang. Iya, sebenarnya awalnya itu aku nyanyi dulu. Malah nyanyi dulu. Iya, malah nyanyi dulu. Abis nyanyi, aku baru kenal ada salah satu agensi model lah di Palembang. Baru dari saat itu aku terjun ke dunia modeling, terus juga kayak merambah juga ke dunia beauty pageant. Makanya udah sampai sekarang masih tetap di 3 ini, modeling, beauty pageant dan nyanyi. Oke, gitu. bener loh. Tapi kalau tadi dibilang bahwa sebenarnya malah nyanyi dulu, padahal kalau ngelihat Andina jreng gitu ya, ngelihat pertama, bukannya udah pasti wah Mbak model ya gitu ya? Iya sih. Secara tingginya udah model banget gitu. Kok malah ternyata masuknya dulu nyanyi duluan Nyanyi gitu. dulu, karena emang kebetulan di rumah itu semuanya tuh aliran musiknya kenceng. Oh gitu. Iya, kebetulan ibu aku juga wedding singer, terus juga ayah sama abang tuh bisa main gitar. Jadi kita tuh di rumah kalau lagi suntuk-suntuk, lagi ngobrol-ngobrol kayak waktu senggang lah di rumah, itu nggak sering nyanyi-nyanyi juga. Oh jadi ngobrolnya sambil nyanyi? Pakai nada ngobrolnya? Pakai nada ngobrolnya. Tapi bentar deh, ini ada satu lagu baru yang menjadi lagunya Andina untuk pertama ini, judulnya Mahkotaku. Yep. Loh, ini kok jadi kayak beauty pageant lagi nih, bawa-bawa mahkota nih. Apa sebenarnya ada di mahkota ini? Mahkota tuh sebenarnya banyak artian sih Kak. Tapi dalam konsep ini kita tuh lagi ngambil transisi dari seorang Andina yang beauty pageant berubah menjadi seorang singer. Pertama, karena makanya di movie-nya, di musik videonya itu kita ngambil konsepnya itu beauty pageant, di mana ada beberapa perempuan yang ikut ajang beauty pageant, tiba-tiba dia ini ketemu dia memperkenalkan temannya ke pacarnya, tiba-tiba diselingkuhin. Tapi inti dari lagu ini tersebut tentang perselingkuhan. Di mana ada seorang perempuan yang dihianati 2 orang sekaligus, yaitu pacarnya dan sahabatnya sendiri. Gitu. Makanya kayak kok bentar, belum apa udah pahit dia kayaknya. Udah pahit, udah asam duluan ya. Oke. Jadi justru lagunya sebenarnya tentang perselingkuhan itu core-nya. Tentang siapa nih? Nggak tahu sih Perselingkuhan siapa nih? Karena banyak loh kayaknya yang kesentil nih kalau udah ngomong perselingkuhan nih ya. Sebenarnya kayak ngambil dari ini aja sih, kebelakangan kita tarik ke belakang tuh banyak banget kayak kisah-kisah dan cerita-cerita dan berita pemberitaan tentang hal-hal yang begini kan. Jadi kayak lebih ke pengen inspire juga, karena
di lagu ini juga bukan hanya tentang perselingkuhan yang kita highlight, tapi tegarnya seorang perempuan juga kita masukin, dan lebih kayak mengedepankan woman empowerment juga. Terus kayak mahkotaku ini di sini artinya adalah harga diri seorang perempuan, di mana kita harus jaga dan kita harus memberikan kepada orang yang tepat. Di saat kita merasa bahwa hubungan itu tidak sehat, toksik dan lain hal sebagainya, kita berhak memilih untuk menstop hubungan itu, karena percintaan itu adalah dua hati yang dijadikan jadi satu. Kalau satunya udah kabur, ngapain kita stay di satu hati? Ya kan? Setuju. Gitu. Hempaskan gitu ya. Hempas. Nah, karena udah di spill tentang cerita lagunya, boleh dong kalau saya sekarang puterin dulu lagunya ya. Mahkotaku, lagu dari Andina. Ini jadi pakai Andina Julie atau Andina aja nih? Kalau sekarang sudah bisa dipanggil Andina aja. Andina karena kalau aja. Andina Julie langsung opening number. Oke, kita dengar dulu nih lagu dari Andina dengan Mahkotaku. Ini dia pendengar Trijaya, lagu dari Andina, judulnya Mahkotaku, dan Andina sekarang lagi di studio bersama dengan saya dan kita bakal langsung bahas lagunya. Kalau tadi udah bahas tentang kegiatan-kegiatan sebelumnya, nama yang membuat nama Andina ini jadi dikenal banyak orang lewat Miss Grand International, tapi sekarang Andina mau nggak mau harus restart lagi ya, dari nol lagi sebagai penyanyi loh. Iya kan? Kalau mungkin dari beauty pageant ke modeling itu tinggal lanjut aja gitu. Tapi kalau sebagai penyanyi kan mau nggak mau dari nol lagi. Iya benar sih Kak, gitu. Maksudnya kayak adrenalinnya juga beda di saat di panggung nyanyi dan di panggung modeling beda kan. Dan di sini juga apa ya? Aku bukan berusaha sih, kayak merasakan suasana baru yang namanya promo, keliling-keliling gitu, ketemu-temu orang-orang baru juga. Nah, senang itu dia. overall. Tapi lagu Mahkotaku ini sendiri kan dari Titi DJ dan Fabio Aser juga ya. Benar. Apa yang mereka titipkan ke Andina ketika oke, Andina, ini lagunya begini, aku maunya begini. Apa yang dibilang sama mereka ke kamu? Mereka sih nggak banyak gimana-gimana ya Kak, tapi cuman pesan bukti bahwa soul kamu ke lagu ini aja udah, karena jadikan lagu ini adalah ciri khas seorang Andina Julie gitu. Apalagi lagu pertama loh ya. Lagu pertama, jadi mesti orang tahu bahwa lagu ini lagu kamu gitu loh. Cuman itu aja sih, dan karena mereka tuh orangnya baik banget. Terus even misalkan nih sebelum tag ada yang pengen disampaikan atau segala macam ya mereka sampein. Kayak kemarin aja untuk pembuatan lagu ini tuh 2 kali rekaman, 2 kali take. Yang take pertama itu kita revisi, khusus revisi, habis dari situ take kedua baru yang dirilis. Jadi mereka pun juga ikut terlibat dalam proses produksinya juga dong ya? Iya, terlibat. Jadi mereka mantau. Untuk video klipnya pun Bu Titi datang ke lokasi. Dia mau lihat, pengen lihat gitu kan. Emang keren banget sih. Tapi dari Andina sendiri ketika tahu lagu ini Mahkotaku, mungkin sempat dilihat dulu, didengar dulu dan sebagainya. Susah nggak sih untuk dapat feel-nya di lagu ini? Karena kan sekali lagi ini sebenarnya bukan kisah dari Andina juga gitu kan? Susah, iya sih Kak. Karena maksudnya kayak aku belum pernah ada pengalaman juga yang relate sama lagu ini. Tapi kayak yang Bu Titi bilang tadi, bring your soul aja. Kayak aku berusaha membawa jiwa aku ke dalam lagu ini, dimana kayak ya udah, kamu posisikan diri kamu sebagai penonton dan kamu posisikan diri kamu sebagai apa ya, kamu melihat suatu kejadian dan kamu harus bisa merasakan sakitnya itu, even kamu nggak merasakan, maksud dalam artian kamu tidak terlibat di dalam itu. Dan ketika proses produksi itu berjalan, ini di akhir tahun kemarin ya kabarnya ya? Iya, akhir tahun kemarin produksi. Dan apa nih yang di respon pertama, saya pengen tahu nih respon pertama dari orang-orang dekat nih, dari Bu Titi, dari Fabio, atau mungkin dari Kak Igun misalnya. Apa yang mereka katakan, Andina kok begini misalnya begitu? Mereka sih senang semua. Rata-rata senang semua, apalagi Kak Ivan. Ya udah, Bismillah aja. Mereka yakin selalu, gitu ya? Selalu menitipkan bahwa ada itu Bismillah aja, yakin aja, semoga ada rezeki kamu di sini, digituin aja. Jadi kayak akunya juga menjalankan ini tuh enjoy banget gitu loh. Dan untuk lagu pertama ini pun aku kayak berusaha ini aja sih, maksudnya ini kan peralihan dari seorang Andina Julie berubah menjadi seorang Andina yang dimana biasa dikenal sebagai seorang beauty queen, sekarang udah berubah menjadi seorang singer gitu. Dan ini lagunya tuh mellow ya kan. Ketika mellow itu kan berarti sebenarnya apa ya, suara ini bakal tereksplor banget, bakal ke detail banget kedengerannya gitu.
was-was nggak nih? Aduh ntar kurang ini gitu. pada Was-was saat- pasti sih Kak. Heeh. Manusiawi ya, apalagi aku yang tipe orang yang overthinking ini. Jadi awal-awal tuh pas baru aku awal nyanyi itu di Brownies kalau nggak salah lagu ini, lagu live-nya. Terus deg-degan parah. Oke. Wah, ntar nggak sesuai sama rekaman ya. Wah, ntar begini. Tapi balik-balik lagi ya udahlah. Ini kan bagian dari proses, bagian dari pengalaman. Dari sini juga aku bisa introspeksi diri aku, mana yang kurang, mana yang lebih. Dan I hope untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Tapi sebenarnya dari awal ketika oke, next step-nya nyanyi nih gitu misalnya, termasuk juga akhirnya ada lagu ini. Sebenarnya waktu itu sempat ada beberapa pilihan lagu atau langsung fokus ke Mahkotaku ini? Langsung fokus ke Mahkotaku. Oke. Iya, karena Jadi- kemarin Bu Titi langsung ini ada lagu buat kamu. Oh oke, denger lagunya bagus banget. Jadi ya udah ACC. ACC langsung. Menarik, karena memang kadang untuk melangkah ke sesuatu yang baru gitu ya, meskipun ya sama-sama kita ngelihat Andina ada di dunia panggung hiburan gitu, tapi feels-nya berbeda gitu ya, Iya, yang tadi kamu bener bilang banget gitu. sih. Tapi kan back ke belakang lagi kan Andina menyanyi dari awal, lalu kenapa harus jadi ada nervous itu gitu? Karena beda Kak, beda banget. Maksudnya kayak dulu aku emang nyanyi tapi anak-anak festival, anak-anak festival band, terus nyanyi pun cuma di kafe-kafe doang yang benar-benar lagu yang aku suka aku nyanyiin gitu loh. Terus pernah vakum juga nyanyi. Karena nyanyi itu kalau kita nggak latih terus, ada waktu di mana kamu bakalan ngeblank. Iya. Karena begitu kan konsepnya. Dan kemarin pun aku udah sempat vakum nyanyi itu sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun aku ikut modeling, ikut beauty pageant, aku vakum nyanyi, tiba-tiba disuruh nyanyi lagi. Deg-degan nervousnya tuh balik lagi ke awal. Tapi kayak setidaknya aku bisa menghandle itu aja sih. I know how to handle nervous dan lain-lainnya gitu. Karena paling nggak udah pernah ada di fase bernyanyi gitu ya, Ya, meskipun sempat vakum beberapa waktu. Nah, kenapa akhirnya bernyanyi gitu? Padahal waktu itu kan juga di akhir tahun masih banyak kegiatan juga mestinya begitu kan. Terus lalu udah disodorin persiapan untuk kegiatan baru nih dengan bernyanyi gitu. Kenapa yang dipilih juga akhirnya nyanyi deh gitu? Balik lagi kan hobi sih. Maksudnya kayak kita kalau udah suka sesuatu mau dibolak-balik nggak ini segala macam, pasti balik-baliknya apa yang kita suka. Karena aku ngerasa tuh dengan nyanyi tuh aku bisa mengembalikan mood aku. Sometimes kan kayak kadang mood kita sering swing ya. Sering kadang bad mood segala macam. Dengan nyanyi tuh bisa merilekskan diri aku juga. Jadi kenapa milihnya nyanyi, kayak emang dari dulu tuh suka gitu loh. Even aku stop balik-balik lagi pasti bakalan nyanyi lagi gitu. Ini ide muncul dari Andina atau muncul dari tim manajemen atau gimana nih kemunculan ini akhirnya? Karena awalnya itu Kak Ivan bukan nanya sih, aku kan dulu sering bikin cover-coveran di Instagram, TikTok gitu kan Kak. Terus dia bilang, "Kamu suka nyanyi ya?" Kata itu. "Iya Kak, suka nyanyi, cerita-cerita lah." "Ya udah nyanyi sini, nyanyi cepat," katanya gitu. Udah tuh di sana disuruh nyanyi. Habis itu oke, kita lanjutin aja katanya gitu. Terus aku pikir kayak, wah serius Kak, ini kan lagi preparation. Terus Kak Ivan tuh selalu bilang gini, "Ya nggak apa-apa. Preparation itu persiapan kamu, itu kewajiban kamu untuk kamu mau nambah baik Indonesia. Tapi di sisi lain kamu juga harus mementingkan apa yang kamu suka. Jadi di saat semua itu balance, kamu ngehadapin ke depannya itu bakalan enjoy gitu ya nama dia." Oh oke. Jadi mulai dari sana tuh ide-ide cover lagu bareng Kak Fabio. Dia yang produserin, maksudnya kayak ngehandle semua. Habis itu sama pernah cover juga sama Kak Alan. Jadi dari sana tuh Kak baru sering cover lagu, kayak post-post di Instagram juga. Gitu. Makanya kemarin juga pas ketemu Bu Titi, dia lihat aku ya dari Instagram karena aku suka nyanyi gitu kan. "Kamu suka nyanyi ya?" katanya. "Iya, mau nggak kalau nanti Buti bikinin lagu ya?" katanya gitu. Mau banget lah, siapa coba yang nggak mau dibikinin lagu sama seorang diva Indonesia gitu kan. Jadi pada saat itu posisinya bukan sedang break ya, tapi justru malah kegiatan masih ada dan kayaknya Kak Ivan bilang, "Ya udah, kenapa nggak jalan bareng aja begitu?" Jadi pas kemarin itu emang benar-benar semua itu jarang jalan bareng, karena Kak Ivan itu tipe orang yang mengharuskan anaknya bisa multitasking juga. Multitasking justru. Ya, kayak aku preparation kemarin aja aku juga masih sempat kuliah kan, masih kuliah sampai sekarang pun masih kuliah gitu. Nah ini dengan kegiatan yang akhirnya jadi ketumpuk-tumpuk nih gitu, Andina sendiri gimana nih ngerasa
emang bisa ngikutin yang multitasking itu tadi, atau aduh jadi nggak fokus nih, karena nanti orang pada bilang juga ih aji mumpung segala macam, ayo ntar dibilang gitu juga nih, ayo. Kalau aku dulu, aku anaknya nggak multitasking sama sekali. Aha, aha. Ya, dalam pekerjaan dulu begitu. Tapi kayak lama-kelamaan sampai ke sini aku jadi belajar bahwa segala sesuatu tuh bisa kita dapetin secara bersamaan, asal kamu tahu bagaimana cara kamu handle-nya. Mhm. Dan misalkan nih, let's say orang bilang, ya aja mumpung segala macam, ya jawab aja ya emang. Why not gitu? Why not? Karena maksudnya kayak di sini aku melakukan hal yang positif juga, dan semua ini aku lakuin juga untuk masa depan aku ke depannya, dan aku ngerasa aku suka nyanyi. Tapi untuk MGI itu kewajiban aku, nggak ada salahnya kita melakukan sesuatu kesukaan dan kewajiban secara bersamaan tuh nggak ada salahnya gitu. Itu urusan dinas lah kalau gitu ya. Iya, makanya sama aja kayak musisi banyak yang jadi polisi, banyak yang Ada jadi yang ngantor juga gitu istilahnya gitu ya. Iya, Jadi itu makanya. Andina juga melakukan itu, dan bernyanyi pun juga dilakukan. Tapi kali ini mau nggak mau tuntutannya juga nyanyinya, karena udah punya lagu profesional dong, mau nggak Profesional, mau. iya. Dan aku sekarang emang memfokuskan diri untuk terjun langsung ke dunia musik, dunia tarik suara, dan aku harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku mulai. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Andina untuk ngobrol-ngobrol dengan lagu Mahkotaku dari Andina ini, pendengar Trijaya. Tapi saya break dulu sebentar. Pendengar Trijaya, masih di Trijaya Siang, saya Dista Nugraha masih bersama Anda dan masih ditemani Andina yang ada di studio untuk memperkenalkan lagu barunya Mahkotaku. Kita udah bahas banyak terkait dengan lagunya, dan saya udah intip nih Andina video musiknya yang udah ditayangkan di YouTube juga. Wah, komentarnya banyak sekali. Sudah 2 bulan yang lalu sepertinya diunggah di YouTube. Yap. Dan satu yang langsung saya lihat adalah, wah ini drama banget, udah kayak nonton film ya gitu, nonton video klipnya ini ya. Karena memang lagunya tentang perselingkuhan, dan kayaknya memang diangkat banget di video klip ini. Ceritain dong tentang video ini, Andina. Iya, video ini kita ngambil konsep itu tentang beauty pageant, dan maksudnya kayak lagu ini kan peralihan juga aku dari seorang beauty queen menjadi seorang singer. Makanya kita ngangkatnya itu, dan apa ya? Kalau di itu tuh kita menceritakan tentang ada seorang perempuan yang ngenalin pacarnya ke sahabatnya. Tiba-tiba pas perempuan itu ikut lomba yang seharusnya dia mendapatkan support dari pacarnya, malah dia harus melihat kejadian, kejadian gak tuh? Kejadian yang tidak menyenangkan lah. Baru tuh kayak kegap pacarnya sama temannya. Terus tiba-tiba pas dia dinyatakan menang, ternyata yang dikasih selamat itu sahabatnya, yang ditenangin itu sahabatnya, bukannya pacarnya itu ngasih selamat ke dia. Jadi sama artinya itu adalah kayak mahkota yang dia dapatkan itu tuh nggak pantas buat si laki tadi gitu. Makanya sama kayak akhir dari lagunya ini kayak persembahkan bukan untuk dirimu gitu. Iya, jadi kadang-kadang kalau itu message-nya juga, kalau kita dapetin sesuatu ya sebenarnya pentingin buat diri kita dulu deh ya. Benar. Gitu ya. Love yourself Love aja yourself dulu ya. Dan termasuk dari awal video klip yang tadi saya tonton, wah ngenalin pacar ke temen tuh juga agak ada bahaya juga ya. Harus bisa kontrol dan harus tahu mana batasannya. Nah itu dia, termasuk nih kejadian seperti ini sebenarnya juga banyak nih. Sambil kita denger lagu ini di backsound obrolan kita, Bertahan Terluka ini juga yang termasuk ikut menggarap lagu dari lagunya Andina yang Mahkotaku, betul ya Andina ya. Iya. Dan sosok Fabi Asar sendiri di mata Andina seperti apa sih? Kalau tadi kan udah diceritain banyak ke Mbak Titi DJ-nya ya. Fabi Asar sendiri sebenarnya seperti apa? Kak Fabio tuh udah kayak kakak sendiri sih buat aku, karena banyak juga ilmu-ilmu yang dia kasih ke aku dari awal aku. Kasih ilmunya ke kita juga dong, apa ilmu? Aduh. Tidak boleh. Rahasia dapur nih kayaknya. Rahasia dapur. Enggak sih, maksudnya kayak banyak banget, dia ngajarin aku dunia musik ini banyak gitu loh, apalagi vokal, karena kan suara dia tuh udah kita tahu bagus banget. Iya, kan. benar. Terus kemarin itu dari awal aku bikin cover-coveran lagu itu dia yang bantuin ngegarap. Terus juga banyak sih Kak, kalau mau dibilang udah kayak abang sendiri gitu. Jadi kalau dibilang definisi Fabio ya kayak kakak. Jadi buat aku tuh dia tuh bener ngemong. Kayak misalkan nih sometimes kalau aku ada salah dalam bernyanyi atau gimana, dia yang sering kayak, Din kayaknya kamu harus ini deh, kayaknya kamu harus. Jadi dia bisa banget ya mentioning yang kurang di sini nih, yang perlu dieksplor iya, di sini nih benar, gitu. Benar.
Padahal tadi ngerasa kayak udah baik-baik aja gitu ya. Iya, jadi tapi kita harus mesti kayak harus ada orang yang kompeten di bidangnya biar kita bisa lebih baik lagi. Nggak salah arah gitu lah ya. Gitu. Tapi pernah katanya tadi cerita juga pernah bikin cover-cover juga sama Fabio. Salah satu lagu yang menurut kamu apa nih berhasil gitu untuk di cover dan kamu nyaman banget dengan hasilnya yang mana? Ya lagu Aku Masih Memikirkanmu, dia yang ngegarap itu. Dia yang ngusulin atau kamu yang ngusulin lagu itu? Dia yang ngusulin. Terus ketika kamu bilang, aduh kenapa lagu ini gitu, ini kan awalnya susah deh. awalnya oh kenapa kak, enggak apa-apa, lagu ini cocok kok buat kamu katanya gitu. Jadi pertama kali aku bikin cover lagu itu dan respon dari pageant lovers juga rata-rata katanya bagus gitu kan. Makanya kayak jadi testingnya awal malah di situ ya? Dari situ, nah baru aku sadar bahwa ternyata aku tuh lagunya lebih cocok lagu-lagu ballad begitu. Emang tadi gimana hura-hura lagunya? Hip hip hura hura. Enggak sih, awalnya kayak campur-campur aja karena aku dulu basicnya anak band juga kan. Masih belum tahu jati dirinya tuh sebenarnya di mana gitu. Jadi ternyata lagu-lagu yang ballad gini yang pas gitu ya. Dan apalagi kalau ceritanya juga nyatu, banyak yang ngalamin juga ya, pasti akhirnya ketohok-tohok, termehek-mehek dan akhirnya banyak yang respon juga. Iya, saya ditodong nih untuk Andina nyanyi. Oke, siap baiklah. Nih. Nggak bawa gitar, pakai -1 aja. Oke, siap. Jadi sambil kita perhatikan nih yang kemarin-kemarinnya Queen, sekarang maunya jadi penyanyi dan dia nggak main-main untuk bisa memberikan karya yang judulnya Mahkotaku. Ini dia Andina. Karena di studio cuma ada satu doang yang bisa tepuk tangan, ya saya doang yang tepuk tangan. Ini kalau ada 1000 orang tepuk tangan semua nih kayaknya. Keren banget Andina. Terima kasih. Ini yang kita dengerin barusan bukan lagu rekamannya loh. Ini Andina nyanyi langsung di studio dengan -1 dan dari awal sampai akhir satu lagu utuh, bukan cuma sepenggal doang. Dan emang termehek-mehek ya lagunya akhirnya. Agak menyayat-nyayat. Agak menyayat-nyayat ya. Dan memang kamu membawakannya pun juga feel-nya soalnya memang ya saya langsung terdengar dengan video klip tadi dan pacarnya ternyata ada main dengan teman kita sendiri gitu. Benar. Ya. Gimana nggak gemeter tuh perasaan. Oke, Andina, sebenarnya kalau next nih kalau ngomongin tentang penyanyi, apalagi Indonesia juga banyak nih bermunculan setiap saat, pasti ada. Apa yang jadi motivasi kamu bahwa aku bisa kok, aku harusnya ada di Belantika Musik Indonesia ini? Kalau motivasi sih apa ya kak? Aku ngerasa aku sudah mendapatkan support dari orang-orang yang kompeten dan aku mempunyai ibaratnya kayak guru-guru yang bagus dan aku ngerasa bahwa mereka tidak mungkin memilih orang dengan salah. Jadi aku ngerasa ya aku layak ada di dunia ini. Tapi ya itu poinnya adalah masih tetap harus berproses, masih tetap harus belajar. Oke, tetap harus berproses, harus belajar. Itu berarti kalau ada tamparan-tamparan kanan kiri untuk bisa jadi lebih baik ya, okay. Why not gitu ya. Benar. Oke, terakhir nih buat pendengar Trijaya, kalau mau denger lagi lagu ini misalnya ada di mana aja, mau lebih tahu Andina yang sekarang udah nggak queen banget gitu. Oke, buat kalian yang mau streaming, buat kalian jangan lupa streaming juga lagu Mahkotaku ini bisa didengarkan di seluruh platform musik kesayangan kalian. Dan untuk movie videonya, kalau kalian penasaran nih bagaimana sih alur cerita lagu ini, bisa langsung ke account YouTube aku @andinaofficial karena udah ada musik videonya, juga udah ada video liriknya. Dan buat kalian yang mau kepo-kepoin perkembangan aku dan mau tahu kegiatan aku apa aja, boleh silahkan follow Instagram aku @andinaofficial @andina_Juli. Kalau mau lihat kegabutan saya, mohon maaf, di TikTok boleh di @andinajuli juga. Ada kegabutannya di sana. Ada ya? Kegabutan di sana. Jadi kalau mau lihat tumbuh kembangnya ada kanalnya sendiri, kegabutannya ada kanal sendiri. Kalau mau gila-gilaan silahkan lihat di TikTok sih. Terima kasih sekali Andina. Terima kasih kakak. Sukses buat lagunya yang memang belum apa-apa udah nyenggol sana sini ini ya. Mudah-mudahan bisa punya karya-karya berikutnya. Amin, dan bisa main-main lagi ke Trijaya next time ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Sekaligus saya tutup untuk Trijaya siang hari ini. Pendengar Trijaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dilanjutkan nanti di jam 3 untuk Trijaya Menyapa. Ada rekan saya Wina Alifa kalau nggak salah yang bertugas untuk bersama Anda. Selamat siang, sampai jumpa.